Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati PLH Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, beserta seluruh jajaran yang hadir. Terima kasih, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hilmi tadi, bahwa ketiga mitra Komisi 6 yang hadir pada pagi hingga siang hari ini adalah terkait jasa penerbangan dan pelayanan di bandara begitu. Nah, oleh karena itu memang berarti ketiga perusahaan ini lebih fokus pada pelayanan publik. Ketika berbicara pelayanan publik, yang pertama adalah sayang sekali tidak dipaparkan dan nanti saya minta secara tertulis. Garuda, kemudian IAS dan juga Angkasa Pura ini ada berapa perusahaan, ya anak perusahaan atau apapun begitu. Dan artinya tadi hanya saya mendapatkan sedikit dari IAS Integrasi Aviasi Solusi tentang SDM. Peningkatan pelayanan di bandara oleh ketiga BUMN ini tidak mungkin terjadi tanpa ada mereka yang bekerja. Begitu, sehingga penting kiranya nanti untuk disampaikan di setiap struktur itu, struktur perusahaan Bapak dan juga anak perusahaan, ada berapa orang pegawai, termasuk misalnya di Garuda, pilotnya ada berapa, lalu kemudian pramugarinya ada berapa, lalu di cateringnya ada berapa, dan seterusnya. Yang kedua, selain soal tenaga kerja, yang kami minta adalah apakah ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pekerjaan atau di-outsourcingkan begitu. Seperti tadi disampaikan soal parkir. Parkir itu ternyata juga ada kerjasama dengan swasta. Nah, bagaimana komposisi pekerjanya? Karena kami ingin mencek apakah ada pekerja-pekerja yang seharusnya itu pada core bisnis, tapi itu melalui skema outsourcing. Itu yang kedua ya Pak. Jadi nanti tolong disampaikan dan menjadi catatan bagaimana perusahaan-perusahaan, apakah ada pegawai misalnya tadi seperti cleaning service, apakah dia kemudian dilakukan langsung oleh IAS untuk rekrutmennya atau melalui perusahaan outsourcing langsung. Nah, mungkin yang lain ada yang menggunakan perusahaan outsourcing karena kami ingin cek untuk yang lain, barangkali untuk dan seterusnya. Jika ada, karena saya ingin cek betul, jangan sampai kemudian ada perusahaan outsourcing yang menjadi tengah dari perusahaan ke pegawainya begitu. Dan kalau ada, tolong komposisi potongan yang untuk kadang-kadang ini yang dipotong nih dari si pegawai outsourcingnya itu Pak. Nah, saya minta ada berapa ribu di pegawai di Garuda, kemudian di IAS dan di Angkasa Pura. Yang kedua adalah yang saya tidak mendapatkan gambaran secara jelas dari paparan ini. Pertama tadi soal SDM, lalu soal mitra kerja. Yang ketiga adalah soal keuntungan begitu. Keuntungan ini beberapa waktu lalu kami ada rapat misalnya dengan Pertamina. Lalu itu diberikan gambaran Pak dari 3 tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir kontribusi ke negara itu berapa begitu. Nah, kontribusi ke negara berapanya itu, misalnya contoh Angkasa Pura sampai dengan Juni 2025 ada 2,77 triliun Pak ya. Tapi tidak dijelaskan, hanya secara garis besar pajak, PNBP, dan dividen. Tidak disebutkan pajak berapa, PNBP berapa, dividen berapa. Nah, untuk 3 perusahaan ini saya minta data sedetail ini. Karena apa? Karena jangan sampai kontribusi ke negara itu saudara-saudara hanya berpikir, oh kami sudah bayar pajak besar, kami sudah bayar PNBP besar. Padahal sebagai entitas BUMN, sumbangsi kepada negara itu adalah dividen. Dividen loh, bukan pajak, bukan PNBP. Saya di beberapa pertemuan dengan BUMN lain saya katakan yang sama. Kalau pajak, semua juga bayar pajak, Pak.
Kalau Anda menjadi besar, begitu hitungannya triliunan, tapi lebih besar kontribusi pajak, saya kira itu bukan keberhasilan mengelola perusahaan sebetulnya. Karena perusahaan swasta pun, bahkan tukang dagang cilok pun begitu, itu kena pajak, Pak. Pajak jalan dan seterusnya, pajak makanan dan seterusnya. Nah, sehingga nanti tolong 3 tahun terakhir, kontribusi keuangan kepada negara, pajak berapa, PNBP berapa, dividen berapa. Karena dividen ini menjadi penting sebagai bagian laba atau keuntungan yang dibagikan BUMN kepada pemegang saham, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai imbalan atas investasi modal negara di BUMN terkait yang semenjak Maret 2025 dengan terbitnya Undang-Undang BUMN nomor 1 2025, dividen ini tidak langsung masuk ke negara, tapi dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara untuk diputar kembali dan digunakan untuk return yang maksimal dan lebih cepat. Nah, saya masuk ke poin-poinnya, jadi mudah-mudahan tadi sudah yang minta tertulis bisa disegerakan.